Ulakan merupakan salah satu daerah yang berada di pesisir pantai Padang Pariaman. Daerah ini juga menjadi ikonik Kabupaten Padang Pariaman karena di daerah ini terdapat makam ulama besar yaitu Syekh Burhanuddin. Di setiap bulan Safar selalu diadakan acara Basapa yang dihadiri oleh para peziarah yang datang dari berbagai daerah. Banyak dari orang-orang yang bertanya, bagaimana sejarah Ulakan dan bagaimana pengelolaan kawasan Syekh Burhanuddin. Pada pertemuan majelis Ninyak Mama, orang tua adat nan baulayat di Ulakan Tapakih Katapiang, Inyak Muhammad Zamir Rangkayo Rajo Mangkuto, menyampaikan bahwa makam Syekh Burhanuddin terletak di kawasan Pusako Serikat. Angkatan dono kita dulu duduk saparan takak pebatang sasakit sasanang sarato sapuyo mangko di sepakatilah 3 wilayah 3 teritorial menjadi harta nomor 1, alat nomor 1 yang disebut harta serikat dari Undang-Undang 10. Harta serikat Undang-Undang 10 itu kita sebut salah satunya Pulau Piai, Padang Labuti, Tanah Kepulauan. Tuh, letaknya nan cie di wilayah Amai Said, nan cie di wilayah Patamo Pulau, dari Patamo, Pulau Lapet, nan cie di wilayah Rejo dulu. Nah, itulah mangkonya sejarahnya mangko atau harta serikat dan harta sebagai alat. Jadi lama panjang dan negara itu, nantinya tetap bersatu. Sebabnya selalu mengumpuli sampai nanti harta serikat bersatu memikirkan. M. Zamir Rangkayo Datuk Mangkuto bantah beberapa pernyataan sejarah ulayat Ulakan yang dilontarkan Ahmad Said Rangkayo Datuk Bandaro di podcast Padang Pariaman Bicara yang beredar di channel YouTube MCS TV kita beberapa minggu lalu. Ratu Sajo kini ko 25 tahun dia berlimpah barang. 70 tahun. Hampir 100 tahun. Sedangkan yang pertama saja sebut apa? Itu mengada-ngada. Yang kedua, dia tunjukkan kepada Ungku Kali dan kawan-kawan masuk merusak situs. Situs itu nyubuat seorang. Jadi tidak ada kelompok Ungku Kali. Ungku Kali haknya sebagai ulama amal ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang ma'ruf, memerangi yang mungkar. Itu nyubuat prasasti itu tuh mungkar, menyesatkan kebaruan. Wajar para ulama di bawah pimpinan Bukali menggerinda, merusak. Wajar. Betul. Jadi itulah yang perlu kita sikapi bersama. Harusnya nama membuat itu dan harus dituntut secara hukum. Karena membuat suatu fakta sejarah yang menyesatkan. Tapi bagi kawan-kawan yang 9 pun tak amu menteri itu jumlah besar, tak mengajar tak sampai ke dapur dengan. Itulah tentang Syekh Burhanuddin. Jadi di situ tentang Padang Labuti masih ada kita berhak. Kok inyuman kabeh awak kane darah tulai hak awak yo. Alun haknya ada. Tapi awak salah moko indak na tepatnya, indak na kane di tengah awak kada lho. Awak ikhlasin. Tapi kini kok bantu ikut kenyataan awak tak menerima. Nah, itulah yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan kata naskah rumit kok bagi semua pihak, terutama betul mangko amboninya, terutama mudah-mudahan berkumpul. Di dokumen ambo semua ya 53. Saya lahir 50, baru mau mati boleh. Kalian tak tahu dan tak pek kan. Di kok sama-sama hal buat tobek ya wah.
pangkatan tak jual tatikam, ambo pembulu kawat. Tapi tantangan ni kok dan dikurangkan dan kayu mereka bilang dong, buat orang untuk ikut masalah takut kan. Bilang tu mereka bilang pindah kok. Sebab acu ambo di pasarnya gitu, kok dulu. Setiap jumlah di mana banyak kan. Ikut lo beli, ikut pas sobat tarik kami. Jadi tambo padak mereka itu tu bisa lakukan. Dari A sampai Z, alhamdulillah dari kurangkan juga mereka bisa. Keponakan kandungnya memaji dokumennya, tapi laku dah ada. Jadi sih kok, terutama yang muda-muda, itulah makanya disampaikan kepada kita bersama, tolonglah. Tidak mungkin kita menghampal orang bakal diameh kalau kita tidak mengerti. Ameh, aku ameh. Itu hampalnya itu saja. Jadi itu terlebih kurang mohon maaf kepada seluruh penajin ini. Seperti setiap tadi aku di situ tidak menggurui. Cuma nambah menyampaikan apa nak. Mudah-mudahan kok lain kalau kok tak alun-alun tidak. Pupuk ayam hari siang sayur gantung pada ti. Jawablah salam dagang kapulan di suatu masuk masuk kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pada pertemuan ini, Inyak Muhammad Zamir Rangkayo Rajo Mangkuto juga menjelaskan bagaimana pengelolaan infak di kawasan makam Syekh Burhanuddin. Berarti ada beberapa yang memberikan infak atau wakafnya. Bagaimana pengelolaan infak dan wakaf di sana? Waktu itu sebelum tahun 2000 masuknya era reformasi, itu ada badan pembangunan makam seperti itu. Dulu turun temurun tuh berganti-gantian diketuai oleh Khatib Udin, ya, Khatib Robi, dan di dalam tuh dulu ada Ibu Khatib dibantu dia KBUP, itu dibantu oleh yang lain-lain, dikelola. Saat itu hasilnya itu setelah dikeluarkan natulen, kolesterol, segala macam, itu selalu dibangunkan, bikin kantor, bikin itu. Dulu penduduk itu bergentel, pokoknya untuk pembenahan itu. Jadi pengelolaan keuangan di sana berarti emang kembali lagi ke masjidnya, terhadap bangunannya, atau nanti juga biasa diinfakkan ke anak-anak yatim setiap acara Ramadan. Bukan, setiap buka peti itu dikeluarkan hak-hak para ulama yang 8 itu, amil, somia, itu kan hukum. Nah, itu dikeluarkan hak-hak sesuai dengan rezekinya masing-masing. Itu dikeluarkan. Nah, jadi di sini berjalan terus menerus. Sepeninggal Khatib Robi dan Khatib Lidin, ya, almarhum, maka itu dibentuknya badan pembangunan hanya dia saja. Sekretarisnya Khatib Zulkifli Marin Warano, ya, bendaharanya Imanjun, dia aja tuh Mama Purata. Semenjak sudah itu mulai pengelolaannya tertutup dan tidak transparan. Setelah itu baru atas permintaan masyarakat dalam sidang raya di Masjid Umum di Masjid Raya Semeruges, didaulatlah Ambo untuk membenahi. Ambo benahi, Ambo bentuklah suatu wadah. SK Bupati masih ada sampai itu, belum dibubarkan. Berarti itu berjalan sampai ya, menurut mereka tidak berjalan, tapi secara SK Bupati harus yang membatalkan ke Bupati, bukan dia. Nah, tapi karena waktu itu sampai ini akan berusaha menzalimi Ambo seperti ini kok,
supaya membentuk lagi, tapi nyatanya ada orang yang sayang bagi dukungan. Artinya mereka lah yang terpilih. Disikul dengan jiwa besar selama 1,5 tahun itu 2 tahun Masjid Raya itu tangan Allah, Masjid Agung jalan diikat itu tangan Allah, perkara masjid tangan, di buku masjid itu surau kecek dulu semua sudah mereka tidak suka itu. Nah, dia suka dana tidak terlarang bisa dimanipulasi. Jadi dengan kesadaran selama ambo di sini 1-2 tahun, kamu tahu hak mana yang hak mana. Jadi sekarang pengelolaannya udah lebih terarah dan pengelolanya udah mengeluarkan hak-hak yang emang harus mendapatkan uang tersebut. Itu tidak disukai beliau demi menghindari kontak fisik atau konflik horizontal antara pengikut Ambo dan pengikut Sina. Semenjak Ambo mundur 2002 balik, Ambo sudah kecelakaan waktu itu ya 2012 ya, Ambo mundur itu tidak satu ya. Ambo tadi bahkan uang kalau dalam perjalanan menang miliar setahun itu kamar entah itu bensin menguap ke udara tidak tahu. Kasihan yang bertanggungjawabkan. Jadi itu kok Ambo tidak terbentus, tidak private, tidak ada pimpin, semuanya. Cuma yang jadi masalah ini kesepakatan yang tua-tua dulu yang dipatangkok dengan kesepakatan baru sama itu semua dilanggarnya. Di samping dilanggar hak orang pokok secara verbal, secara moral pun dihilangkan. Itu yang nggak boleh. Nah, kalau istilah kampung itu pajak era kami cuma batang karambi jadi 2. Itu aja karambi 2, batang karambi itu tabang para itu pada sama. Ini yang terjadi. Jadi mudah-mudahan sama depan. Majelis Niniak Orang Tua Adat nan Baulayat di Ulakan Tapaki Katapiang juga mengambil langkah terkait isu yang beredar bahwa kawasan Syekh Burhanuddin adalah tanah milik pribadi dan tindak pidana yang mengancam salah satu orang tua nan 10 yaitu Haye Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro dengan ancaman pidana Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Kami memandang si Helmi bukanlah penanggung jawab individual. So, yang dia kerjakan itu adalah menjaga harkat martabat dan kolektif kolegial. Dia sebagai seorang mujahid menjaga kehormatan beberapa orang ulama yang ditolimi secara verbal. Tapi namanya dia anak muda, orang muda, apa yang dia perjuangkan itu dia share di media sosial, maka dia melanggar undang-undang ITE. Tapi menurut kami belum pantas dia diarahkan untuk mengunyil diri di besi oleh mamanya sendiri. Belum pantas. Disiapkan ya. Tidak seimbang bumi dan langit. Nah, jadi di situ maka dari itu kami akan berjuang. Kami tidak akan melanggar hukum dan kami patuh hukum. Kita minta ke lapangan hukum kepada Kapolres agar salah seorang kami ini dapat dilapangkan menjadi tahanan agar dia sebagai kepala rumah tangga mempunyai anak dan keluarga bisa menafkahi anak. Bagi masyarakat, tolong masyarakat menilai sesuatu itu jangan sepihak-pihak. Didengar begini, lihat, hari patang kok maluan anak ayam ke kandang kok, atau maluan anak ayam itu ke dalam talau. Kalau ke kandang itulah sejarah fakta dan coba-cobaan yang kamu untungin di ini saja. Itu maluan anak ayam ke kandang. Tapi kalau maluan anak ayam ke talau, keuntungan, kebaikan untuk bersama.
langkah bagaimana terhadap anak pendidikan tersebut. Langkah kami yang pertama tadi membuat surat pernyataan penandatangan anak. Kita belum kita sah ya. Yang kedua nanti selanjutnya kami akan bertemu dengan Kapolres dan Mama ini menyampaikan ini apakah patut menurut lembaga hukum atau tidak. Karena yang diperjuangkannya sebagai kepala Kapolres ini agar memperjuangkan hak masyarakat. Karena yang satu sisi beliau yang nama pihak misalnya menghina tuanku beberapa orang untuk itu. Dengan penghinaan itu ini yang dijawab dan dibalas oleh anak-anak ini kemudian diposting. Yang itu yang bersangkutan merasa disediakan itu. Alangkah kami inilah yang akan dilaksanakan dengan pernyataan tadi. Hasilnya nanti yang kita lihat nanti di Polres Polres yang tidak. Alah kan. Bapak terima kasih sudah menyampaikan.